Perkenalkan, nama saya Nabila Alvina Putri dari kelas 3M Manajemen NPM 0169. Di sini saya akan menyampaikan analisis dominasi komunikasi pada pembelajaran biologi pada SMA. Di sini saya akan menyampaikan analisis dominasi komunikasi pada pembelajaran biologi SMA yang dikeluarkan jurnal pada tahun 2018. Komunikasi menurut Gotcha 2014 merupakan proses berbagi pengetahuan dan ide antara dua orang atau lebih untuk menciptakan pemahaman konsep. Komunikasi dalam pembelajaran merupakan proses pertukaran informasi berupa materi pembelajaran antara guru dan siswa. Komunikasi sangat berperan dalam kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk mentransfer pengetahuan. Pembelajaran di sekolah sering didominasi oleh guru daripada siswa. Sering hanya terjadi pola komunikasi yang berlangsung satu arah dari guru ke siswa. Interaksi verbal guru dan siswa menggunakan analisis Flanders melalui observasi kelas. Pembelajaran digunakan guru untuk berbicara, sedangkan siswanya pasif. Permasalahan keterampilan komunikasi siswa yang cenderung pasif di kelas dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu interaksi verbal guru dan siswa menggunakan analisis Flanders melalui observasi kelas. Pada penelitian ini menunjukkan adanya dominasi komunikasi oleh guru sebanyak 2/3 waktu. Yang pertama ada hambatan fisik, kedua hambatan semantik, ketiga ada hambatan penyampaian, dan keempat ada hambatan psikososial. Hasil dan pengamatan observasi kelas 10 IPA 1 dilakukan pada tanggal 1 Maret 2017. Berdasarkan hasil observasi, komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran biologi di kelas adalah komunikasi dua arah. Hal ini dikarenakan dominasi komunikasi tertinggi menunjukkan keseimbangan antara guru dengan siswa. Keseimbangan dominasi komunikasi antara guru dengan siswa menunjukkan adanya kegiatan tanya jawab. Dari 2014 dalam penelitiannya mengenai perbandingan penggunaan metode ceramah dengan metode diskusi dalam proses pembelajaran menunjukkan hasil bahwa metode diskusi dapat meningkatkan komunikasi lisan siswa karena siswa dapat bertukar ide dan pendapat. Kilwon 2012 yang juga membandingkan metode konvensional atau ceramah dengan metode interaktif menunjukkan hasil bahwa metode interaktif lebih mengembangkan pemikiran siswa karena dapat mendorong siswa untuk terlihat lebih aktif dalam pembelajaran, meningkatkan. Dari 2014 dalam penelitiannya mengenai perbandingan penggunaan metode ceramah dengan metode diskusi dalam proses pembelajaran menunjukkan hasil bahwa metode diskusi dapat meningkatkan komunikasi lisan siswa karena siswa dapat bertukar ide dan pendapat. Kilwon 2012 yang juga membandingkan metode konvensional atau ceramah dengan metode sejalan dengan Side, Hardin, dan Talere 2013 yang mengatakan bahwa diskusi kelompok dapat melatih siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan berpikir, berpendapat, dan bertanya. Hasil wawancara dengan siswa yang aktif dan pasif berkomunikasi ilmiah dalam pembelajaran biologi menunjukkan hambatan komunikasi yang berbeda. Menurut Lunenburg 2010 terdapat 4 faktor atau hambatan yang dapat mempengaruhi dominasi komunikasi, yaitu hambatan proses penyampaian, kedua hambatan fisik, ketiga hambatan semantik, dan keempat hambatan psikososial. Komunikasi yang seimbang atau komunikasi dua arah antara siswa dengan guru. Persentase dominasi komunikasi yang seimbang di kelas 10 IPA 1 adalah 50,26%.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dominasi komunikasi selama observasi di kelas 10 IPA 1 Surakarta adalah dominasi komunikasi. Faktor yang mempengaruhi dominasi komunikasi yaitu psikologis, fisik, semantik, dan proses penyampaian. Faktor psikologis meliputi rasa takut, malu, dan kurang percaya diri ketika bertanya atau berpendapat. Faktor fisik meliputi suara yang kurang keras dan keramaian kelas. Faktor semantik meliputi penggunaan bahasa yang tidak baku dan kurangnya penguasaan bahasa Latin dalam biologi. Faktor proses penyampaian meliputi kurangnya pemahaman isi pesan sehingga terjadi penelitian selanjutnya sejenis dengan menambahkan objek penelitian. Selain itu, perlu juga dilakukan penelitian sejenis mengenai keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi dominasi komunikasi agar kegagalan pemahaman konsep oleh siswa. Saran untuk penelitian selanjutnya mengenai analisis komunikasi verbal menggunakan FICS Flanders sebaiknya diadakan untuk diperoleh faktor yang paling dominan. Sekian penyampaian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.